Halo, selamat sore. Jumpa kembali dengan Ban Bekas dan Kerajinan. Di video sore hari ini saya akan membuat sandal yang keren, yang awet. Nah, ini nanti seperti sandal yang harganya mahal dan berkelas. Tapi bahan bakunya ini menggunakan bahan baku limbah, sebagian menggunakan bahan baku limbah yang tentunya kos produksinya sangat murah sekali. Nah, langkah yang pertama saya akan membuat bagian selempangnya dulu. Ini saya bikin dengan menggunakan ban dalam yang dilapisi dengan karpet jok mobil. Jadi nanti teman-teman pilih saja motif jok mobil yang sesuai selera. Nah, di sini nih hasilnya akan seperti kulit, teman-teman. Jadi di samping awet seperti kulit, juga cara membikinnya nggak terlalu susah, tinggal dipotong aja ban dalamnya nanti sesuai ukuran selempangnya. Lah, setelah dipotong nanti dikasih amplas atau dikasarin dengan sikat baja, terus disatukan pakai lem kuning. Pokoknya dilem aja yang merata, jangan sampai terlewat lemnya. Nah, nanti bagian kainnya atau apa nih, jok mobilnya nggak usah dikasarin. Setelah itu tinggal disatukan saja. Nah, ini sudah seperti kulit, teman-teman. Sudah bagus, ketebalannya pas, keawetannya kuat, dan sangat layak untuk diproduksi atau dibikin selempang. Nah, setelah itu tinggal dipotong saja yang rapi, pakai gunting bisa, pakai cutter bisa. Yang penting nggak kesulitan memotongnya. Setelah itu tinggal dipukul-pukul saja biar tambah lengket. Kalau yang punya press giling ya digiling aja. Tapi kalau dipukul-pukul juga lebih kenceng, teman-teman. Nah, setelah nanti sudah jadi bagian selempangnya, ini saya menggunakan model slop biar nggak ribet, tapi hasilnya terlihat keren dan berkelas. Nah, ini sudah jadi selempangnya. Langkah yang kedua, saya akan membuat bagian alas atasannya. Jadi nanti ada alas yang bagian bawah dan alas yang bagian atas. Nah, ini saya bikin alas yang atas dulu. Seperti biasa, saya menggunakan spons. Nanti tinggal dikasarin pakai sikat baja, terus dilem seperti mengelem selempangnya. Yang penting pokoknya merata. Terus teknik penyatuannya itu harus benar-benar pas, jangan terlalu kering lemnya atau terlalu basah. Nanti teman-teman yang masih bingung cari sponnya di toko apa, biasanya teman-teman dapatkan sponnya itu di toko-toko yang menjual busa atau toko-toko yang menjual alat kerajinan. Biasanya di daerah-daerah perkotaan itu banyak sekali. Nah, sponnya biasanya itu ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Nanti dipilih sesuai selera aja. Pokoknya satu spons misalnya lebarnya sekitar 1,5 meter, panjang 2 meter, itu sangat banyak sekali untuk membuat sandal. Jadi nanti teman-teman malah bisa memproduksinya kalau beli sponsnya sekalian satu lembar. Nah, nanti kalau sudah seperti bagian selempangnya juga disatukan dengan karpet mobilnya. Ini saya menggunakan motif yang seperti kulit buaya. Jadi terlihat lebih sangar dan lelaki banget lah pokoknya. Nah, nanti kalau sudah tinggal dipotong saja pakai alat pemotong. Ini biasanya teman-teman yang sudah sering melihat video saya ya sudah punya alat pemotongnya. Kalau yang belum ya tinggal dilihat saja video-video saya sebelumnya, cara membuat alat potong untuk spons dan karet. Ini karena kecil jadi bisa dimasukin silet atau dimasukin cutter yang ukuran kecil.
Nah, nanti dipotong saja, disisakan sekitar setengah senti atau 1 senti dari garis pengemalannya. Tujuannya untuk penarikan di akhir finishingnya. Jadi ketika sudah disatukan dengan bagian bawahannya, nanti dipotongnya baru pas garisnya. Nah, ini sudah jadi alas bagian atasnya. Selanjutnya membuat alas bagian paling bawah. Ini saya kebetulan punya bekas keset. Ini karetnya masih bagus, jadi saya pakai saja. Seperti biasa, dipotong dulu. Setelah itu tinggal dikasarin, terus dilem. Nah, untuk teman-teman yang nggak punya bahan keset, nanti bisa juga menggunakan osol atau menggunakan karet ban atau menggunakan bekas apa saja yang kira-kira bagus untuk bagian paling dasarnya. Nah, untuk sikat bajanya sendiri teman-teman bisa beli di toko bangunan, biasanya banyak sekali, kisaran harganya dari 5.000 sampai 8.000. Ini nggak habis-habis sikat bajanya, asal jangan hilang ya, tetap tetap bisa digunakan terus. Nah, untuk bagian karetnya teman-teman harus ngelemnya bener-bener merata, bener-bener ya, agak jangan terlalu pelit lem ya, nanti hasilnya lengket. Nah, nanti kalau sudah dilem semua bagian karetnya, selanjutnya disatukan dengan spon. Ini tebal sponnya 6 mili. 6 mili, jadi nanti kalau digabungkan dengan spon atasannya berarti 12 mili ditambah sekitar 2 mili ya, sekitar 10 milian lah kurang lebih ketebalan sandal jadinya. Tapi ini karena sandal laki-laki, rencananya saya akan tak kasih bagian tumit biar lebih keren lagi dan dipakainya lebih nyaman. Nanti dipotong saja sisa-sisa sponnya, pakai cutter bisa, pakai gunting bisa, yang penting hasilnya cepat dan rapi. Karena ini menggunakan karet bekas keset, jadi bagian bawahnya sudah bergerigi, nggak usah dikasih len lagi, sudah cukup bagus lah. Pokoknya ketika mau dilem dikasarin dulu pakai sikat baja, entah itu bagian karetnya atau sponnya, kecuali bagian kainnya. Kalau kainnya nggak usah disikat baja, nggak apa-apa, sudah bener-bener lengket. Nah, nanti untuk kuasnya teman-teman yang masih bingung, kadang-kadang kuasnya dipotong saja bagian bulunya itu separuh, gunanya agar lebih mengirit lem dan lebih mudah untuk mengelemnya. Nah, ini teknik pembuatan tungkaknya atau tumitnya begini saja. Tinggal dikasih spon juga sekitar 10 cm atau 7 cm. Nanti dirapikan lah, bagian ujungnya nanti dipotong miring biar hasilnya benar-benar mirip seperti tumit. Potongnya terserah aja, pakai pisau panjang bisa, pakai cutter bisa, tapi sebelumnya rekatkan dulu lemnya pakai palu yang gede, tapi nggak usah keras-keras, nggak apa-apa, sudah benar-benar lengket, yang penting penyatuan lemnya pas. Nah, begini cara pemotongan tungkaknya atau tumitnya. Ya, mudah banget tapi hasilnya memuaskan. Jadi nanti teman-teman yang
lagi kepengen belajar membuat sandal untuk sendiri atau untuk dijual, ini harus teliti melihat videonya. Kadang-kadang memang nggak begitu pas, harus benar-benar dicermati karena kadang ya ada yang diedit biar nggak terlalu lama durasi videonya. Nanti kalau terlalu lama ya bosen. Jadi yang penting-penting saja yang saya videokan. Pokoknya di lem, disikat baja, dilem, disikat baja kayak gitu terus. Nanti kalau kira-kira untuk bagian-bagian yang mau dipotong ya di palu dulu atau direkatkan lemnya. Pokoknya begitu saja teknik pembuatannya. Nah, ini yang paling penting, ilmu yang paling penting di video ini memang cara membuat selempangnya. Jadi ketika bahan dalam disatukan dengan karpet jok mobil itu terlihat seperti kulit, di samping ketebalannya pas juga malah mungkin lebih kuat daripada kulit ini karena terbuat dari bahan karet yang benar-benar unggulan. Apalagi teman-teman yang punya bahan dalam besar kayak tronton atau bahan dalam loader itu lebih kuat lagi atau lebih awet lagi. Nah, tinggal nanti cari motif karpetnya yang pas atau yang kira-kira bagus untuk bahan sandal. Jadi nggak usah disablon lagi atau nggak usah dikasih motif lagi, sudah nggak ribet. Nah, ini sudah jadi keseluruhan bagian alasnya, tinggal dipotong saja menggunakan cutter. Kalau terlalu panjang ya dipotong dulu cutternya. Di samping lebih irit juga untuk kerjanya lebih enak, jadi bahaya kalau cutternya terlalu panjang. Nah, teknik pemotongannya cuma ditarik aja begini, nanti mengikuti line garis yang sudah digariskan atau dimalkan. Nanti teknik penarikannya pelan-pelan dulu kalau baru belajar. Jadi kalau sudah ahli ya dengan sendirinya cepat menariknya atau banter. Ini sudah jadi, karena ini model slow biar lebih kelihatan berkelas, akan saya kasih jahitan atau jarum sol. Tapi teknik penjahitannya nanti silang menyilang, jadi di samping lebih awet juga kelihatan lebih oke lagi lah. Ini teman-teman yang pengen membuat sandal model begini untuk digunakan sendiri, mungkin biaya produksinya enggak terlalu besar karena di samping alat yang digunakan semuanya manual, juga kebanyakan bahan baku yang digunakan menggunakan bahan baku limbah. Jadi saya ini kalau yang beli paling-paling ya cuma bagian sponnya saja. Kalau bagian untuk motifnya kayak karpet atau apa bisa diganti dengan jok-jok mobil yang sudah nggak kepake atau bekas celana jin atau bahan apa saja yang kira-kira bagus untuk motif atasannya. Nah, untuk teknik penjahitannya atau pengesolannya, terlebih dahulu bagian pinggir sandalnya itu dikasih garis dengan cutter, jangan terlalu dalam. Manfaatnya ini untuk memasukkan memasukkan benang sol sepatunya. Ini teknik penjahitannya. Yang pertama enggak saya cepatkan biar teman-teman memahami, biar lebih mudeng lagi nantinya. Nanti kalau yang belum bisa membuat jarum sol sepatu yang bagus dan benar, bisa lihat saja di video-video saya sebelumnya menggunakan ruji dari sepeda ontel. Ini lebih tajam dan lebih pas
ukurannya. Nanti benang solnya ya beli saja, biasanya di daerah-daerah perkotaan banyak, atau kalau nggak punya benang sol ya memakai benang apa saja yang kira-kira bagus dan kuat. Pokoknya istilah pepatah itu kalau nggak ada rotan ya akar pun jadi. Nah, ini teknik penjahitannya, yang penting hati-hati, karena kalau nggak hati-hati tangan kirinya itu bisa terkena jarumnya. Bahaya kalau kena jarum ini, jadi kayak kena pancing, susah untuk melepasnya, jadi harus ekstra hati-hati. Nah, nanti untuk teman-teman yang mungkin belum begitu mudeng atau belum begitu paham dengan teknik pembuatan atau bahan bakunya, ya bisa komen-komen saja di kolom komentar, nanti saya jawab. Nah, terus untuk teman-teman yang pengen membuat tapi bahan bakunya kadang-kadang masih bingung belinya di mana atau mendapatkannya di mana, ya teman-teman nggak usah bingung-bingung, nanti ke daerah perkotaan aja, cari toko yang menjual busa atau kain-kain untuk jok. Biasanya ada juga di situ lem kuning. Tapi kalau alat-alat ya cari saja di toko-toko bangunan kayak palu, kuas, ya biasanya ada. Nah, tapi untuk teman-teman yang biasanya punya bahan agak lain tapi stoknya banyak, biasanya di daerah-daerah industri, itu ya dimanfaatkan saja. Yang penting hasilnya bagus, kuat, awet, dan bisa dikerjakan dengan mudah, ya wis pakai bahan itu aja. Ketika teman-teman itu memakai bahan baku limbah, secara otomatis biasanya lebih murah. Bahkan kadang-kadang limbah itu kualitasnya lebih bagus, karena limbah-limbah pabrik itu biasanya dari bahan-bahan yang berkelas, tapi sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi karena bentuknya kecil atau karena kurang apa gitu, biasanya malah lebih bagus lagi. Pokoknya jangan apa ya, jangan kekurangan akal. Yang penting teman-teman bisa membuat kerajinan dengan alat manual, karena dengan menggunakan alat manual tentunya akan lebih mudah atau lebih enggak ribet secara kos produksi. Tapi kalau nanti sudah benar-benar ahli, benar-benar bisa untuk diproduksi, ya sedikit-sedikit menggunakan alat-alat yang modern. Nah, alat manual juga sebenarnya banyak sekali kelebihannya, apalagi untuk teman-teman yang belum punya modal atau lagi pengen berkarya tapi secara modal ini belum ada. Biasanya alat manual adalah solusi yang paling tepat. Jadi nggak usah minder kalau nggak punya alat yang canggih. Bahkan dengan alat manual itu bisa menghasilkan karya yang lebih susah atau lebih sulit ditiru. Nah, wis mungkin begitu dulu video kali ini. Moga-moga ada gunanya, moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam kerajinan. Oh, say can you see